Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Sylvia Ika Oktavia pada pembelajaran matematika wajib kelas 11 MIPA. Pada kesempatan kali ini, materi yang dibahas adalah inverse matrix bagian pertama. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, kompetensi dasarnya menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks ordo 2x2 dan 3x3. Lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami pengertian inverse matriks ordo 2x2 dan 3x3. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat inverse berordo 2x2 dan 3x3. Apa itu inverse matrix? Matriks persegi A sama dengan AIJ berordo n kali n mempunyai inverse jika ada matriks B. Sedemikian sehingga A dikali B akan sama dengan B dikali A. Nah, mereka itu perkali hasil kalinya itu akan sama dengan I, yaitu matriks satuan atau identitas. Nah, pada persamaan A kali B sama dengan B kali A sama dengan matriks identitas, jika terjadi seperti itu, maka A dan B adalah saling inverse. Tapi kalau A kali B sama dengan B kali A, tapi tidak terjadi matriks identitas, maka A dan B tidak saling inverse. Inverse yang kita bahas di sini inverse matriks persegi berordo 2x2 dan 3x3. Yang 2x2 dulu terlebih dahulu. Ya. Jika A ada A, B, C, D, maka A inverse sama dengan A per AD min BC, D min B min C A. Nah, secara umum D min B min C A itu disebut A join A. Sedangkan AD min BC, kita tahu tuh AD min BC nih, AD min BC diagonal utama dikurang diagonal lainnya, itu adalah determinan, rumus determinan. Maka dapat disimpulkan secara umum adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Lalu yang kedua, untuk ordo 3x3. Misalnya ada matriks A, ordonya 3x3. Secara umum, rumus tadi kan saya bilang ya, secara umum sama rumusnya ini. Sama rumusnya. 1 per determinan A dikali A join A. Tapi yang beda adalah kita mencari determinannya dan A joinnya. Ini saya skip dulu deh, saya kasih langkah-langkahnya dulu sebelum kesini ya. Oke, langkah-langkahnya untuk mencapai rumus A inverse yang pertama. Yang pertama mencari minor matriks. Minor matriks. Misalnya tadi si A B C D E F G H I. Nah, kita mau mencari minornya. Misalnya M11, artinya minor baris ke 1 kolom ke 1, baris 1 sini kolom 1 ke sini, berarti itu adalah nih ya, minor 11 ini berarti. Yang kita sudah pernah nih bahas ini di ekspansi, berarti kan tutup yang ada huruf A nya, baris dan kolom, sisanya adalah EFHI, kita tulis, berarti determinan EFHI. Tuh. Lagi M12.
M12 berarti ini baris 1, kolom 2 ini. Tutup lagi. Maka didapat DF FG I. Nah, ini kita cari terus sampai semuanya ketemu, sampai ini 3 baris ketiga kolom ketiga. M33. Nah, kalau udah ketemu, nanti akan dapat seperti ini. M11 kita tempatin ke dalam sebuah matriks. M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Nah, nanti kita dapat di akhir yang ini. Udah ya, minor matriks sudah dapat. Yang kedua, langkah berikutnya adalah mencari kofaktor. Cari kofaktor gimana? K, I, J sama dengan min 1 I ditambah J dikali M, I, J. Nah, ini kita cari nih. Kan minornya tadi udah dapet tuh dari 1 sampai 33. Kita cari satu-satu. M11 kalau dicari min 1 pangkat I ini adalah barisnya ke 1 ditambah kolomnya ke 1 dikali M-nya MIJ. M11. Maka hasilnya min 1 pangkat 2 positif ya. Berarti M11. Nah, kalau M12 gimana? Berarti min 1 pangkat 1 tambah 2 dikali M12 sama dengan min 1 pangkat 3 kan ganjil ya, berarti akan terjadi min. Nah, sampai seterusnya dicari. Maka nanti akan kita dapatkan M11 kita ganti nih, jadinya apa kofaktornya? M11. M12 ada minusnya. M13 ada positif ya kofaktornya. Ini min M21 positif M22 ini M23 ini min ya. Lalu ini positif M31 negatif M32 positif M33. Ini untuk kofaktor ya. Lanjut, setelah nyari kofaktor, langkah berikutnya adalah mencari adjoin. Nah, gimana nyari adjoin? Gimana nyari adjoin? Adjoin rumusnya untuk di 3x3 ini adalah transpos dari koefisiennya. Maka kita tulis gini ya, koefisiennya ditranspos. Udah dapat. Lalu yang keempat,
Yang keempat, kita cari determinannya. Dengan apa? Bisa dengan sarus, bisa dengan ekspansi, sesuai yang kalau kemarin kita belajar ini ya. Yang kelima adalah tinggal masukkan ke rumusnya. Rumus A inverse. Nah, ini kita udah punya kan di nomor 4. Nomor 1, 2, dan 3. Nanti ketemulah A inverse-nya. Lanjut. Sekarang sifat-sifat inverse matriks. A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A. Sama dengan I, ini I. Lalu yang kedua, A inverse dipangkatkan inverse lagi, diinverskan lagi sama dengan A. Lalu AB diinverskan sama dengan, kalau misalnya mau keluar dari inverse dari kurung, jadi kebalik ya, B inverse dikali A inverse. Lalu yang keempat, determinan inverse A sama dengan 1 per determinan si A-nya. Sifat-sifat ini nantinya akan mempermudah kita untuk mencari entah itu determinan, nyari matriks. Itu akan lebih mempermudah kita. Lalu ada catatan sedikit, matriks singular, matriks yang determinannya 0. Nah, karena determinannya 0, kita tahu sendiri ya, rumus inverse tadi 1 per det A dikali A join A. Kalau ininya 0, determinannya sama dengan 0, gimana 1 bagi 0? Tidak terdefinisi, makanya dia tidak mempunyai inverse. Ya, itulah tadi materi mengenai inverse matriks berorder 2x2 dan 3x3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.